180, 240, 5046. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan soal ujian akhir semester dengan mata kuliah Hukum dan Politik Agraria. Langsung saja, yang pertama yaitu jelaskan definisi politik dan hukum agraria. Ya, politik hukum agraria adalah serangkaian kaidah dan hubungan yang mengatur hak penguasaan atas bumi, air, dan ruang angkasa. Selanjutnya yaitu yang kedua, jelaskan perbedaan antara hukum agraria adat dan hukum agraria barat. Ya, hukum agraria adat itu mengatur hak penguasaan atas bumi, air, dan ruang angkasa yang terkandung di dalamnya, sedangkan hukum agraria barat mengatur hak penguasaan atas tanah. Selanjutnya yang ketiga yaitu hukum agraria yang dikembangkan pada masa penjajahan difungsikan untuk memenuhi kebutuhan negara penjajahan dan memiskinkan rakyat jajahan. Ada 4 ciri pokok politik hukum agraria pada masa kolonial. Sebutkan dan jelaskan keempat ciri pokok tersebut, yaitu prinsip dominasi, prinsip eksploitasi, diskriminasi, dan dependensi. Selanjutnya yaitu sebutkan dan jelaskan 4 hak-hak atas tanah barat. Yang pertama itu hak engdom, yaitu hak kepemilikan tanah terpenuh. Yang kedua yaitu hak erpat, yaitu hak benda yang paling luas dibebankan atas benda kepada orang lain. Yang ketiga hak gebruik, yaitu hak kebendaan atas benda orang lain. Yang keempat hak obstal, yaitu hak menumpang karang. Ya, baiklah, selanjutnya itu soal nomor 5. Sebutkan dan jelaskan 5 macam hak atas tanah yang Anda ketahui. Ya, yang pertama itu hak milik, yang dimana hak milik itu adalah turun-menurun yang dapat diteruskan pada ahli warisnya. Yang kedua, hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Yang ketiga, hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan milikku sendiri. Yang keempat, hak pakai, yaitu hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari lahan yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain. Yang terakhir, hak sewa. Selanjutnya itu soal nomor 6, yang dimana jelaskan definisi pengadaan tanah dan apa saja yang dimaksud dengan kepentingan umum dalam sistem pengadaan tanah tersebut, serta sebutkan 3 contoh objek. Pengertian pengadaan tanah yaitu setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang berhak atas tanah tersebut. Pengertian kepentingan umum dapat diartikan untuk keperluan, kebutuhan, atau kepentingan orang banyak atau tujuan yang luas. Selanjutnya contoh objek yaitu pasar, sekolah. Selanjutnya soal nomor 7, yaitu konflik agraria di Indonesia. Menurut Anda apa saja penyebab terjadinya konflik agraria, dan sebutkan salah satu contoh konflik agraria. Ya, penyebab konflik yaitu peraturan belum lengkap, tidak sesuai peraturan, data tidak lengkap, dan tidak beraturan. Selanjutnya tanah keliru. Selanjutnya itu contoh kasusnya yang dimana sengketa tanah atau perselisihan tanah yang melibatkan badan hukum. Dan selanjutnya cara menyelesaikannya, yaitu dengan cara mengetahui tentang pemilik tanah secara detail, cari keaslian sertifikat, mencari atau memastikan penjual tanah, dan selanjutnya melakukan pelaporan ke kantor pertanahan, dan yang terakhir mengumpulkan data dan melakukan mediasi. Ya, baiklah, selanjutnya itu soal nomor 8, yaitu jelaskan keterkaitan antara reforma agraria atau reformasi pertanahan dengan kesejahteraan petani.
Ya, jadi keterkaitan reformasi agraria dengan kesejahteraan petani itu sangatlah erat karena reforma agraria menjamin pemerataan ekonomi masyarakat yang menyeluruh, termasuk para petani itu sendiri. Baiklah, itu saja jawaban dari ujian akhir semester dari saya dengan mata kuliah Hukum dan Politik Agraria. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.